Oke, aku dulu. Ya, pertama-tama kan kalian tahu ya aku udah terkenal di sini ya. Jadi kalian pasti tahu namaku siapa. Aku Kevin, biasa dipanggil Ersa. Halo semuanya, aku Daniel. Perkenalin, nama aku Felicia, biasanya dipanggil Feli. Hai, perkenalin nama aku Sekar. Ya namaku tak ulangi lagi, David Vincent. Perkenalkan, nama aku Kevin, Hizkia Kevin nama panjangnya. Usia 24 tahun ini, mahasiswa, sekarang lagi kuliah profesi di Universitas Brawijaya Kedokteran Hewan. 21 tahun. Sekarang di kuliah di Atmajaya jurusan Teknik Sipil angkatan 2018. Aku sekarang kuliah sih, terus aku umur 19. Terus ya ini di sebelahku ada adikku, adik ya bukan kakak, jadi ya tapi terserah sih kalau kalian mau nganggap dia kakakku nggak apa-apa sih, udah biasa dianggap adik ya udah gitu aja. Aku kelas 11 sekarang dan umurku 17 ya. Kelas 10, kelas 1 SMA, terus umur 15, tahun ini 16. Aku semester 8, umur 20, tahun ini 21. Tiga. Oke, bagus. Tiga, siapa? Menurutku aja ya, soalnya dia lebih sering kayak beres-beres tuh lebih sering dia, terus memenuhi hati dia, ya apa dia semua ya, jadinya kesannya aku yang lebih mandul lah. Ya bener sih yang dikata Daniel. Sebenarnya kalau dibilang manja ya enggak, cuman mungkin lebih take over bagian yang bantuin mama papa lebih banyak aku, mungkin karena Daniel juga kegiatannya lebih banyak di lantai atas. Terus ya mungkin Daniel juga masih belum antusias buat membantu lebih banyak kayak inisiatif buat beres-beresin ini itu, yang mungkin karena aku juga ngelihat dulu cicikku sering kalau di rumah pasti dia take over buat bersihin ini itu. Jadi ya karena aku ngerasa mama juga udah mulai makin tua kan, jadi ya sebisa mungkin aku bantuin apa yang aku bisa, walaupun aku juga harus kuliah, masih ada tanggungan tugas, tapi ya sebisa mungkin kayak gitu. Jadi benar kata Daniel, kelihatannya manja, cuman ya Daniel nggak manja. Di luar ya dia mandiri dan lain-lain, udah seperti layaknya orang dewasa lah. Nggak tahu emang begitu. Kayak biasanya nggak bisa sendiri gitu. Jadi Dia mandiri ya? dia Tapi ketok aja sih. Oh gitu. Lah kalau menurut Kevin kenapa kok lebih manja? Ya, aku nggak mau dikatain manja soalnya. Tiga. Oke. Kompak banget. Ya sama-sama. Kalau aku ngerasa cari masalah, aku juga bingung sih sebenarnya, kayak ngerasa nggak ada yang sama-sama suka cari masalah, enggak. Soalnya ya di rumah kita ya biasa-biasa aja nggak sih, kayak ya kalau ada perlunya ya ngomong, kalau nggak ada ya diem ngelakuin aktivitas masing-masing. Cuman yang memang nggak ada masalah, cuman ya kadang tuh kalau di rumah ya mama suka tanya kenapa kok diem-dieman, orang gak ada apa-apa juga kan. Jadi ya mungkin mama suka ngira kita ada masalah. Soalnya sempat kita tuh ya berantem berapa kali, cuman beberapa kali bisa dihitung pakai jari, belum ada 10 lah. Yang hitungannya kita udah di atas 17 tahun berantem tuh ya benar-benar berantem yang hebat. Soalnya bukan nyari masalah sih, mungkin ngerasa, kalau aku ke Daniel suka ngerasa bahwa Daniel tuh kayak menanggapi sesuatu tuh belum dewasa. Caranya tuh kayak masih terlalu egois mungkin ya, atau gimana.
Jadinya kadang aku tuh suka kesel gitu loh. Soalnya Daniel kan saudaraku sendiri. Jadi aku tuh nggak mau ngelihat Daniel tuh jadi orang yang malah dirinya tuh nggak punya pribadi yang bagus gitu loh di luar. Setidaknya sama saudara dia juga harus punya pribadi sama karakter yang baik, sama seperti yang udah diajarin papa mama kayak gitu. Tapi kalau soal masalah cari masalah itu enggak sih, kita nggak terlalu suka, cuman ya kadang aja kayak nyebelin aja, tapi nggak sering. Kadang tuh ya 1-2 kali dalam 3 bulan lah paling. Cukup lama ya. Nek dari sudut pandangku sih ya cari masalah ya bener lah ya, sebenarnya jarang banget ada masalah, cuma memang ada di momen-momen tertentu aja. Dan juga biasanya pemicu permasalahannya kalau dari sudut pandangku ya karena lebih emosian aja sih. Menurutku lebih emosian, lebih gampang kesini marah. Kalau permasalahan paling kalau lagi masalah itu masalah. Kalau cari masalah ya sama adik. Dia juga kalau sama adik-adik nggak cari masalah sih. Nggak cari masalah, kalau yang nyari aku gitu. Tapi kalau misalkan dia biasanya nyampurin masalah gitu. Tapi kalau nyari gitu aku sama Oma nyari masalah, maksudnya kan aku pasti gangguin ada gitu. Iya, maksudnya ada masalah terus kan kakak pasti. Ya kan aku kakak. Iya makanya itu. Maksudnya itu nyampurin masalah. Kakak ini. Mic-nya. Deketin mulut ya. Ya oke itu udah. Oke. Ya apa ya? Ya sama-sama soalnya kan gantian-gantian meskipun ya gantian-gantian. Misalnya siangnya tuh ributnya tentang ini terus udah baikan, terus nanti malamnya ribut lagi tentang hal lain. Beda masalah. Gitu. Macem-macem. Iya. Boros duit sih sebenarnya enggak ya. Aku selalu nabung uangku dan menghitung range uangku itu berapa. Cuman kalau dilihat boros apa enggak ya itu dari range aku, berapa banyak aku nongkrong sih, sama berapa banyak aku dapok, berapa kali aku main keluar sama teman-teman, itu yang buat aku kayaknya aku boros banget daripada dapat uang itu akan lebih banyak ngeluarin. Itu mengapa pilihnya aku yang lebih boros. Kalau boros menurutku ya aku sih yang lebih boros kalau dibandingkan Daniel. Soalnya kayak lebih sering di rumah itu kayak aku memicu kayaknya enak beli ini, kayaknya enak beli itu, kayak gitu sih lebih seringnya. Tapi sebenarnya itu lebih kayak memicu bilang ke mama ya. Jadi kayak aku provokator buat mama buat beli ini itu, terus nanti akhirnya beli. Cuman kalau pakai duitku sendiri sebenarnya ya sebenarnya fair sih menurutku, karena aku sekarang juga belum kerja, cuman punya usaha sendiri, penghasilan juga belum seberapa dan nggak terlalu banyak tak pakai buat pengeluaran yang kayak dibilang di keluarga gitu, jarang. Kalau buat pengeluaranku sendiri ya nongkrong aku sebulan paling cuman 3-4 kali mentok kayak gitu sih, udah jarang banget. Soalnya temanku di Jogja ya cuman teman SMP, terus teman-teman gereja juga udah jarang nongkrong, ya lebih banyak di rumah. Jadi ya kalau dibilang boros karena aku ngeprovokasi aja di keluarga buat beli ini beli itu, jadinya kayak terus sama mungkin barang-barang kayak yang misalnya beli kebutuhan apa, aku lebih suka beli yang kayak sekalian gitu loh, kayak misalnya lebih besar padahal belum perlu banget. Jadi kayak misalnya aku dipasrahin uang segini terus aku ngambil barang yang lebih besar karena sekalian, padahal ya harusnya lebih kecil juga bisa, kayak gitu sih paling. Kompak. Dia apa? Dia lebih bisa ngatur uang sih. Kalau aku tuh boros gitu. Dia suka jajan. Iya. Iya, aku tuh apa ya, aku ngelihat tabunganku tak bandingin sama koko tuh, wah gila jauh banget. aku sampai bingung, ini kayaknya aku borosnya udah keterlaluan banget. Udah nafsunya tinggi banget.
Kalau ngambek ya memang aku sih sebenarnya. Cuman aku nggak tahu kenapa lebih sering dianggap ngambek, cuman emang lebih tiba-tiba moodnya drop aja atau nggak suka digituin, makanya lebih kelihatan sering ngambek. Kalau mungkin kalau ngambek apa enggak di sudut pandang orang lain, di kakakku aja. Iya, kalau aku kan agree Daniel sering ngambek tuh ya karena memang walaupun nggak ditanya aku ngerasa dia tuh ngambek, cuman ya nggak perlu diomongin gitulah karena kita udah keluarga dan ngerti mungkin karena ada satu masalah terus dia ngambek dan ya kayak gitulah. Sebenarnya itu cuman kayak asumsi sih, nggak baik juga kalau dia bilang enggak ya kita nggak boleh terus kayak nganggap dia ngambek nggak boleh diajak ngomong, jangan ya biasa aja gitu loh. Kalau dia sebenarnya biasa aja, cuman kadang memang kelakuannya Daniel tuh kayak menunjukkan kayak dia tuh ngambek misalnya habis apa terus dia kayak jadi ngambek nggak diturutin ya kayak orang ngambek gitulah. Mungkin itu kayak blind spotnya Daniel ya, kayak Daniel nggak ngerasa tapi sebenarnya mungkin ngerasa, dan itu juga sebenarnya salah di aku sama yang lain ya, dan mungkin di keluarga kayak sering anggap kamu ngambek tapi ya mungkin kamu kayaknya ngambek beneran deh. Oh, biasa aja ya kayaknya ngambek deh. Oh iya berarti biasa aja itu Sen. Aku sih ngambek sama dia gitu nggak jarang, tapi aku suka ngambek karena hal-hal sama kakak mah jarang ya. Sorry. Tapi sukanya ngambek sama hal-hal kecil tapi yang kena dia sama yang lain gitu loh. Iya. Ya gitu. Oke. Tapi kalau sekalinya ngambek kesel banget gitu. Tapi nggak bisa lama juga, paling seharian. Oh, seharian gak lama. Enggak lah. Di antara kita jarang Iya, ada yang ngambek sih. kita berdua jarang Jadi- ngambek sih. Satu, dua, tiga. Gak pernah. Dia bukan tipe yang kayak gitu. Kayaknya pernah waktu kecil ya. Kalau kecil ya mesti pernah ya. Tapi kalau untuk umur sekarang sebenarnya nggak pernah. Nggak pernah ya. Kayaknya cuma rangkulan sih, mentok itu kayak foto. Lu kan. Peluk. Nah, kemana? Pelukan. Ada biasa. Jangan bohong. Tadi aku apa sih tadi? Nah, sering banget. Ya secara nggak langsung aja, maksudnya dia soalnya nanya baru aku puji gitu. Maksudnya aku tahu dia bagus tapi aku nggak ngomong plek gitu loh. Oh, oke. Tapi kalau sekarang sering ya muji Vel? Nggak sering tapi pernah. Itu juga aku aneh, tiba-tiba dia kayak ih bagus dance-nya. Oh hebat deh. Tidak. Wah, jujur semua. Kalau yang tak pengenin dari dia tuh sebenarnya lebih ke rajinnya sih. Karena aku emang orangnya malas banget, apalagi untuk melakukan banyak hal, apalagi tugas juga aku malas banget. Cuman ya itu sih rajinnya. Kalau aku pengennya rajinnya kayak tidurnya lebih teratur, misalnya hidupnya kayak lebih sehat itu sebenarnya aku pengen, cuman nggak bisa aja, udah kebiasaan. Kalau aku tuh ke Daniel malah kebalikannya, malah aku pengen bisa males-malesan kayak dia. Soalnya nggak tahu kenapa ya kalau di rumah tuh nggak tega aja kayak buat males-malesan terus ninggalin ini itu. Sebenarnya kayak yang di pikiranku aku jujur aja nih ya, kalau misalnya aku udah seharian nih misalnya ngepel, nyuci
baju, nyuci piring, ini itu kamu tiduran. Kapan aku bisa kayak gini? Terus kamu yang ngepel dan lain-lain kayak gitu lah. Intinya kayak gitu, aku kayak cuman pengen ngerasa bisa laya-laya. Mungkin dengan ada kayak gini Daniel juga ngerti gitu lah. Cuman dari sini kan aku juga belajar kalau posisiku adalah kakak, jadi ya harus menempatkan diri dengan baik juga. Kalau apa yang dikasih orang tua itu ya yang disuruh adalah kakak duluan, jangan adik duluan, karena ya istilahnya aku yang lebih tua dari dia harus melaksanakan tugas, istilahnya juga jadi kakak tertua yang cowok, jadi kayak gitulah. Aku sih itu, dia kan apa tadi, organize banget ya orangnya, maksudnya jadi dia bisa ngatur duit, bisa ngatur waktu, pokoknya disiplin banget. Kalau aku kan acak-acakan gitu. Kalau aku pengen skillnya dia sih, kayak dia jago nari, jago ngedit video, pinter gitu. Cuman satu sih sebenarnya, dia lebih tinggi dari aku. Ya, tapi kalau misalnya biasanya tuh orang kayak aku tuh atletis banget. Aku pengen banget tuh. Ya, sama-sama pinter nabungnya juga itu. Wah. Bersyukur dong. Bersyukur dong. Ya bersyukur banget. Bersyukur banget. Bersyukur ya karena aku punya adik yang kayak dia, yang segala kekurangan kelebihannya itu ada ya. Mau kekurangannya mau kelebihannya ya semua udah aku tahu lah. Kalau aku sih ya bersyukurnya juga, terutama yang paling utama sih ada role modelnya sih. Sebagai kakak itu kan kita bisa lihat contoh yang bisa kita tiru dari perlakuan, sikapnya, dan juga bagaimana dia berpikir, sama ada wadah buat mungkin bisa saling ngasih saran ataupun saling cerita mau ngapain, terus pengalaman hidupnya dia kan lebih banyak, dia tuh bisa lebih banyak tanya ke dia daripada dia yang tanya aku sih, jadi lebih mengerti aku kalau menurutku ya. Apa? Oke, enggak itu. Iyalah bersyukur, maksudnya udah dari kecil gitu sama dia, aku tuh gak sadar kayak ada orang yang nggak punya saudara juga gitu, nggak bisa ngerasain punya saudara. Jadi aku bersyukur banget punya saudara. Ada teman Ya, di rumah gak kesepian gitu. bisa saling cerita satu sama lain. Ya kalau buat Daniel pokoknya makin nanti dewasa harus makin peduli sama orang. Ya baik, terutama keluarga lah. Kalau sama keluarga itu sudah nomor satu, nanti pasti udah saatnya. Kok udah tua, udah mulai kerja, udah berumah tangga, terus aku nggak tahu, kamu juga harus belajar mulai cari-cari cewek. Kalau ada harapan sih buat Koko, kalau aku sih menurutku ya lebih kontrol emosi sih. Jangan emosian ya, sukses lah kuliahnya, koasnya, sukses ke depannya, sama terus enggak ya, kalau lihat dari jawabannya tadi ya jangan independen banget sama masalah kuliah, kerjaan ya, sering-sering bantu temen juga lah, jangan apa-apa aku sendiri bisa. Dia bisa jadi anak yang lebih baik, lebih lagi dari sekarang, terus hidupnya berubah, tambah dekat sama Tuhan. Ya udah gitu aja sih. Ya sama sih, pasti juga aku juga pengen lebih dekat sama Tuhan juga, dan pengen sifat-sifatnya juga tambah berubah juga jadi bagus ya. Pokoknya ya, wish you all the best lah. Asik. Ya doanya sih cepet sukses, cepet pengennya dia pengen punya ini rumah sendiri gitu loh, biar bisa dijajanin. Kalau aku aku pengen dia sukses.
sukses, aku pengen dia selalu ada sama aku, terus akur terus, pokoknya ya sehat-sehat, yang baik-baik lah. Amin. Udah, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, pertanyaannya udah selesai. Oke, yeay. Makasih. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah mengasihi dan bersyukur memiliki orang-orang terdekatmu? Seperti yang ditulis dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi rasa hormat. Jadi siapapun kita harus menghormati satu sama lain sesuai dengan perannya masing-masing. Damai Tuhan menyertaimu selalu kawan. God bless you.